Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Untuk pertemuan ke-13 adalah Support Vector Regression. Nah, untuk yang part pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan ide dasar formulasi SVR dalam KIP standard dan juga loss function. Dan untuk yang part kedua adalah SVR menggunakan R. Untuk pendahuluannya SVM untuk kasus regresi disebut dengan SVR ya. SVM dalam klasifikasi itu outputnya berupa bilangan bulat atau diskrit atau kita tahu bahwa dia adalah data kategori ya. SVM dalam regresi outputnya berupa bilangan real atau continue. Dengan menggunakan konsep E-insensitive loss function, yang diperkenalkan oleh Fabik, SVM bisa digeneralisasi untuk melakukan pendekatan fungsi ataupun regresi berdasarkan teori structural risk minimization untuk mengestimasi suatu fungsi dengan cara meminimalkan batas atas dari generalization error. SVR telah memperlihatkan sebagai metode yang bisa mengatasi masalah overfitting sehingga performasinya lebih bagus daripada ANN. Nah, ini adalah ide dasar dari SVR di mana kita mempunyai lambda set data training ya. Lambda ini biasanya adalah banyaknya data atau biasanya kita pakai N besar di mana dia ada pasangan data X dan Y di mana X itu input dan Y adalah outputnya. Masih diingat bahwa input di sini bisa lebih dari satu ya. Kemudian SVR itu mencoba menemukan suatu fungsi di mana mempunyai deviasi paling besar epsilonnya dari target aktual YI untuk semua data training. Jadi ini ada beberapa titik, kemudian dia cari luasan daerah ini ya, karena dia adalah sama dengan SVM, dia ada hyperplane-nya, di sini hyperplane ya, ada yang dua, yang biru muda, atas dan bawah itu adalah hyperplane-nya. Nah, jika visible itu layak atau titik yang di dalam rentang itu nanti menghasilkan epsilon yang sama dengan 0, maka diperoleh regresi yang sempurna. Jadi hanya ada satu garis saja, karena dia adalah 0. Nah, jika terjadi ketidaklayakan atau invisibility, berarti titik yang keluar dari rentang harus ada penambahan variabel slack. Ya, di sini ada T bintang maupun T, berarti jaraknya antara titik dengan garis hiperplane-nya. Misalkan fungsi garis regresi adalah B transpose Px plus B, berarti nanti kita tahu bahwa Px itu menunjukkan suatu titik di dalam feature space F, hasil pemetaan X di dalam input space. Sedangkan koefisien W dan B diestimasi dengan cara meminimalkan fungsi resiko yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini sama dengan yang di SPM kemarin, di mana batasannya ada dua, yang utama, tambahan juga yang slack-nya tadi harus lebih besar daripada 0. Nah, yang batasan pertama itu diperoleh dari garis hyperplane yang di atas, sedangkan yang di bawah itu adalah berdasarkan garis hyperplane yang ada bawah. Kemudian faktor normalisasi dari W yang dikuadratkan itu dinamakan regularisasi. Konstanta C lebih dari 0 itu menentukan tawar-menawar flatness of function F dan batas atas deviasi harus lebih dari epsilon, itu berarti masih bisa ditoleransi. Dalam SVR, epsilon itu ekuivalen dengan akurasi dari aproksimasi kita terhadap ongkos penalti. Maksudnya, kalau misalkan nanti epsilonnya semakin kecil, berarti nanti variabel slack-nya semakin tinggi dan juga akurasi aproksimasi juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan epsilonnya semakin tinggi, berarti nilai slack-nya semakin rendah dan aproksimasinya pun juga semakin rendah. Nah, kalau misalkan variabel slack-nya semakin tinggi, itu akan membuat kesalahan empirik mempunyai pengaruh besar terhadap faktor regularisasi. Dalam SVR, support vector adalah data training yang terletak pada dan di luar batas F dari fungsi keputusan. Berarti nanti jumlah support vector yang semakin menurun, jumlah support vector akan semakin menurun dengan
atau seiring dengan naiknya nilai dari epsilon. Nah, formulasi dual problem optimasi SWR itu seperti ini. Masih ingat ini sama dengan yang kemarin. Kalau minimal itu berarti di sininya adalah plus plus, sedangkan kalau misalkan kita tulis dengan maksimal berarti yang minus minus minus. Nah, di sini ini sama dengan yang kemarin. Masih ingat ini adalah fungsi kernelnya. Di sini nanti dia adalah loss function-nya. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk loss function. Nah, dari fungsi tersebut sebenarnya dia sudah QP tapi tidak standar. Oleh karena itu nanti kita perlu standarkan. Batasannya masih sama dengan yang punyanya SVM ya. Ada 3. Kemudian C itu kita definisikan dan juga kernel itu adalah dot produk kernelnya. Nanti kita menggunakan fungsi apa. Nah, berdasarkan kalau menggunakan Lagrange multiplier dan kondisi optimalitas, fungsi regresi bisa ditulis seperti ini. Jadi dia tergantung sama fungsi kernelnya juga. Untuk formulasi atau kita menstandarkan itu kita bagi 3 ya. Yang pertama adalah term 1, yang kedua adalah term 2, dan juga nanti fungsi pembatasnya juga akan berubah. Untuk yang standarisasi untuk yang term 1 itu yang ini ya. Kita tahu, kita masukkan dulu bahwa kernelnya adalah dia linear ya. Setelah itu kita masukkan yang linearnya kernelnya tadi dikalikan dengan alpha J, hasilnya seperti ini. Kemudian sigmanya kita bagi untuk yang pertama maupun yang kedua, hasilnya seperti ini. Setelah itu, sebelum kita mengkalikan dengan yang punyanya depannya, kita masukkan juga sigmanya ini terhadap alfa I maupun alfa I bintang. Hasilnya ini ya. Setelah itu, masukkan yang di dalam kurung yang terakhir dikalikan dengan sigmaan yang pertama maupun yang kedua. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, tidak perlu dilakukan substitusi atau perkalian seperti ini ya, kayak SCTV itu, nggak perlu. Kita bisa aja, di sini kita ganti yang minus, itu kita taruh di dalam, dan yang ini berarti nanti jadinya plus. Ini pun juga karena ini plus, berarti minusnya masuk ke dalam, yang ini jadinya positif. Ini minus kali minus jadi positif yang dalamnya tidak berubah. Ini adalah hasil dari term pertama. Masih kita lakukan lagi yaitu penambahan vektor baru lambda, ada alfa 1 sampai dengan alfa lambda dan alfa 1 bintang sampai dengan alfa lambda bintang maupun matriks D yang berukuran 2 lambda kali 2 lambda. Nah, di sini kita ubah dulu ya. Yang sigmaannya tadi adalah 1 sampai lambda semua, kita ganti ada yang 1 sampai lambda dan juga ada lambda plus 1 sampai 2 lambda. Di mana kita tahu ini alfa yang pertama dan ini alfa yang kedua. Berarti alfa yang pertama itu adalah I-nya berjalan 1 sampai lambda, sedangkan ini alfa yang kedua berarti dia adalah jalannya dari lambda plus 1 sampai dengan 2 lambda. Untuk yang di dalam, ini sama ini kan sama. Tapi ini yang pertama dan ini yang kondisi yang kedua. Berarti yang kondisi kedua adalah lambda plus 1 sampai 2 lambda. Begitu pula untuk yang di sini. Kemudian kita sekarang masuk yang di dalam dari sigmanya. Untuk yang alfa, 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 itu semuanya kita ganti dengan lambda. Ya. Sesuaikan, kalau sigmanya I berarti dia lambda I. Kalau dia J berarti lambda J. Baru nanti perkalian XI, XJ, baik positif maupun negatif, itu semuanya sudah dikoordinir oleh DIJ. Berarti kita tinggal masukkan DIJ. Setelah selesai semuanya, baru dikalikan ini, kalikan ini, ditambah ini, kalikan ini. Hasilnya seperti ini. Dan kita lihat di sini, semuanya sudah ada jalan dari 1 sampai lambda, 1 sampai lambda, ataupun kombinasi keduanya, ya, maupun yang terakhir dua-duanya. Berarti kita bisa tahu bahwa dia merupakan jumlahan I dari 1 sampai 2 lambda maupun J 1 sampai 2 lambda. Sehingga akan sama dengan vektor lambda dikalikan matriks D dikalikan dengan vektor lambda. Itu adalah hasil term pertama. Sedangkan yang term kedua itu yang seperti ini ya. Nah, kita melakukan pengkalian semuanya ya, YI dikalikan ini dikalikan ini, baru ini pun juga dikalikan ini pun dikalikan ini. Setelah semuanya sudah selesai, kita gabungkan lagi yang berdasarkan alfa I hasilnya ini dan juga alfa I petik atau bintang hasilnya seperti ini. Baru kita tambahkan dulu, kita definisikan yaitu vektor C isinya adalah yang ini di mana I-nya berjalan dari 1 sampai dengan lambda
maupun yang sebelah kanannya. Ini pun juga berjalan dari 1 sampai dengan lambda. Dan juga masih harus ingat gunakan yang lambda sebelumnya. Itu berarti kita bisa gunakan term keduanya, hasilnya adalah ini alfa adalah lambda, yang ini adalah yang C. Sehingga tinggal kita lihat sigmanya aja, karena dua-duanya 1 sampai lambda, ini yang kedua, berarti kita bisa juga lambda plus 1 sampai 2 lambda. Sehingga ini adalah bisa kita gabung I1 sampai dengan 2 lambda, atau nanti akhirnya sama dengan vektor lambda dikalikan vektor C. Nah, untuk yang fungsi pembatasnya kita definisikan B ada 1 sebanyak lambda maupun minus 1 sebanyak lambda. Nah, fungsi pembatasnya awalnya kan ini, di mana kita tahu alfa itu adalah lambda, kemudian kenapa ini dikalikan B, berarti ini adalah 1 sebanyak lambda, ini, kemudian yang ini adalah minus 1 sebanyak lambda, makanya di sini dikalikan dengan B. Sehingga fungsi pembatasnya adalah vektor lambda dikalikan vektor B. Sehingga bentuk QP yang sudah standar adalah seperti ini ya. Lanjut ke loss function adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara error dengan bagaimana error ini dikenakan penalti. Perbedaan loss function akan menghasilkan formulasi SPR yang berbeda. Ini ada macam-macam dari loss function, ada kuadratik, ada Laplace, Haber, maupun E-insensitif. Ini contohnya untuk yang pakai loss function E-sensitif, kita tahu bahwa fungsinya seperti ini. Kemudian ini adalah yang awalnya tadi ya, ditambahkan yang akhir saja, ini untuk yang loss function E-sensitifnya. Nah, di situ kita tahu bahwa nanti subjeknya adalah ini atau pembatasnya, ini masih sama. Nah, kita persimpel atau permudah dengan beta adalah alfa I min alfa I aksen, sehingga bisa disederhanakan menjadi ini ya, di mana E-nya adalah semakin kecil berarti ininya tanpa kita pedulikan. Ya, alfa min alfa I bintang itu berarti beta, ini tetap. Ini Y, ini beta, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini adalah pengurangan, misalkan ini 0, ini adalah C, karena batasannya di atas, berarti bisa saja dia dari minus C, yang ini ya. Sedangkan yang lainnya tetap sama. Untuk yang quadratic loss function, hasilnya seperti ini, di mana nanti ketambahan yang di terakhir adalah 1/2C dikalikan alfa I kuadrat per alfa I bintang dikuadratkan. Ini hampir sama dengan tadi, hanya bedanya ada yang di belakang, berarti kita tahu bahwa yang ini adalah nanti hasilnya beta I dikuadratkan, seperti itu. Sekian untuk yang part pertama. Terima kasih, jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.